read from scripture this morning. Selamat pagi, saya ingin kita semua memperhatikan dan mendengarkan akan firman Tuhan pagi hari ini. In the Gospel of John chapter 19, Di dalam kitab Yohanes pasal ke-19, verse 1 to 3 says this. ayat 1-3 berkata demikian. So then Pilate took Jesus and scourged him, and the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Then they said to him, "Hail, the King of Jews!" And they struck him with their hands. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakai kain dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Verse 6 says, then the chief priests and officers saw him and they cried out, "Crucify him! Crucify him!" And Pilate said to them, "You take him and crucify him, for I find no fault in him." Ayat 6 berkata, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Verse 16 says, then they delivered Jesus to be crucified, so they took Jesus and led him away. Ayat 16, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan dan mereka menerima Yesus. Verse 17, and he, bearing the cross, went to a place called the place of the skull, which in Hebrew is called Golgotha. Verse 18 says, and there they crucified him and two others with him, one on each side, Jesus in the center. Verse 19, now Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ayat 18, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Verse 23 tells us, then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and tore it to four parts, so that for one for each soldier, and also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from the top in one place. Ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil, jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Our last portion of scripture will be from verse 28 to verse 30. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he said, "I thirst." Now a vessel of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with the sour wine, and put it on a hyssop, and put it to his mouth. And when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. Porsi terakhir untuk firman kita hari ini adalah dari ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menguncukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Father, this morning as we come to your word, Bapa, pada hari ini ketika kami akan datang menuju firman-Mu, we ask for the Spirit of God to lead and teach and guide us. kami meminta bantuan Roh Tuhan untuk membantu kami, menuntun kami, dan memimpin kami. As we remember the cross of Calvary today, Lagi kami mengingat salib Kalvari hari ini.
May we see the freedom that it offers to all of us. Biarkanlah kami menerima kebebasan yang sudah dipersembahkan bagi kami. As we remember the sacrifice of Jesus today, Bagi kami mengingat pengorbanan Yesus bagi kami hari ini. may we see that the sacrifice of Jesus Biarkanlah benih dari pengorbanan Yesus overpowers and overcomes every obstacle in our life. menangkan dan mengalahkan setiap belenggu di dalam hidup kami. In Jesus' name, Nama Yesus. amen. Good morning, everyone. Praise God. It's good to see all of you. Selamat pagi semuanya, sangat senang sekali bisa melihat saudara semua pagi hari ini. I just made it home myself, so I'm very glad that I can get to do this with everyone. Saya begitu merasa utuh, begitu merasa senang karena saya bisa melakukan hal ini bersama-sama dengan saudara semua. You are all ahead of me. It is not Good Friday here yet, but it is already Good Friday for you. Di tempat saya di sini belum hari Jumat Agung, namun di tempat saudara semua sudah merupakan hari Jumat Agung. You know, all of you, when you are ahead of me like this, Saudara tahu jika saudara itu satu hari lebih cepat dari saya, you know, that's what prophecy is like. itulah yang disebut sebagai nubuatan. Because God is already in our tomorrow. Karena Tuhan itu sudah berada di hari esoknya kita. And I am like normal human people. I'm still in the past. Dan saya ya seperti orang normal karena masih ada orang-orang lain di belakang. Now, this aspect of prophecy Dan aspek dari nubuatan ini is a major part of this celebration we have today called Good Friday. adalah sebuah hal yang utama yang menjadi perayaan kita di Jumat Agung hari ini. As you all know, this year in CLC, we are spending time in the Gospel of John. Saudara tahu bahwa tahun ini CLC meluangkan setahun penuh membahas kitab Yohanes. Now, in the Gospel of John, and we're not going to turn there. I'm just going to refer to it, Jessica. Dan di dalam kitab Yohanes ini saya tidak akan mengulangnya. In the Gospel of John, chapter 1, Di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, John the Baptist. Yohanes Pembaptis. Now, of course, John the Baptist is not the author of the Gospel of John. That's another John. Dan Yohanes Pembaptis itu bukanlah penulis dari kitab Yohanes, itu adalah Yohanes yang lainnya lagi. But in John chapter 1, Namun di Yohanes pasal yang pertama, John the Baptist Yohanes Pembaptis prophesied concerning Jesus bernubuat mengenai kedatangan Yesus. that Jesus is the Lamb of God. Bahwa Yesus adalah anak domba Allah. You see, this was a very unusual prophecy Kita lihat di sini merupakan nubuatan yang tidak biasa. because the Jews in the Old Testament understood Karena orang Yahudi di perjanjian lama, mereka mengerti that the Lamb of God is supposed to be sacrificed. bahwa domba Allah itu haruslah dikorbankan. And this was not something that the Jews were expecting of the Messiah. Dan ini bukanlah sebuah hal yang diterima oleh orang Yahudi yang akan dilakukan oleh seorang Mesias. The Jews were expecting a Messiah who was king, who was conqueror. Orang Yahudi itu mengharapkan bahwa seorang Mesias itu adalah seorang raja, seorang penakluk. And so it was a surprising thing for John to call Jesus the Lamb of God. Dan merupakan sebuah hal yang mengejutkan ketika Yohanes Pembaptis memanggil Yesus sebagai anak domba Allah. This is why when Jesus was to celebrate the Last Supper, Dan inilah mengapa ketika Yesus merayakan perjamuan malam terakhir, he, together with thousands of other Jews, made their way to Jerusalem. dia dan orang-orang Yahudi lainnya membuat sebuah perjalanan menuju ke Yerusalem. Symbolically and prophetically, Jerusalem was where the Jews would go every year to bring about the Passover sacrifice. Secara profetik, secara biasanya itu, Yerusalem itu merupakan tempat di mana orang-orang Yahudi itu berkunjung untuk membawa persembahan mereka.
And so this is where the Lamb of God, Jesus himself, went to celebrate Passover. Dan inilah di mana ketika anak domba Allah, Yesus datang ke sana untuk merayakan, memberikan korban persembahan. But the difference between him and the thousands of Jews Namun perbedaan antara dia dan orang-orang Yahudi yang sebelumnya was that they were there to sacrifice lambs. adalah mereka yang lama itu mengorbankan domba. But he was there to be the lamb. Namun Yesus di sana untuk menjadi anak domba. The lambs that the Jews sacrificed was only valid for 1 year because the next year at Passover they had to bring lambs again. Anak domba yang dipersembahkan oleh orang Yahudi hanya berlaku untuk 1 tahun penuh, karena tahun berikutnya mereka harus mempersembahkan anak domba yang baru. But CLC, the Lamb of God, Jesus Christ, is your eternal sacrifice. You will never need to sacrifice ever again because Jesus has been your sacrifice. CLC, anak domba yang kita punyai, yang Yesus persembahkan adalah anak domba yang dipersembahkan secara kekal. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan terus-menerus setiap tahun. That's why Hebrews tell us that we have a better sacrifice with better promises than the Old Testament and the Old Covenant. Itulah mengapa di Ibrani dikatakan bahwa kita memiliki perjanjian yang baru dan yang kekal, perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian yang lama. How powerful it is that you and I don't just have lambs to sacrifice, but we have the Son of God as the Lamb of God for you and I ourselves. Apakah itu luar biasa kalau kita itu tuh bukan hanya mempunyai anak domba saja, namun kita itu memiliki anak Allah. Passover, which we now call Easter and Good Friday, this celebration represented how the Jews pass over from the slavery of Egypt into the freedom that God has for them. Paskah atau yang bisa istilah di dalam bahasa Inggris itu adalah Easter atau a Good Friday, Jumat Agung, merupakan sebuah rangkaian yang mengingatkan kita akan hari Paskahnya orang Israel dulu ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. PLC, it is God's plan, just like in the Passover of days past. It is God's plan for you and I to pass over from death to life, from bondage to freedom, for sickness to health, and everything good that the devil tries to bound you in. God wants you to pass over into everything good. Itu merupakan sebuah rencana Tuhan yang baik, mengingatkan kita bahwa Paskah orang Israel zaman dulu adalah ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan di masa kini kita juga merayakan Paskah sebagai bentuk kebebasan kita keluar dari ikatan belenggu menuju kebebasan, dari sakit menuju sehat, dari segala ancaman dan segala kesakitan menuju kesembuhan. When John the Baptist proclaimed Jesus to be the Lamb of God, ketika Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, it's important for us to remember adalah hal yang penting untuk kita ingat that the lambs that they sacrificed over Passover, bahwa anak domba yang mereka persembahkan ketika perayaan Paskah, as they sprinkled the blood on the doorposts of the house, mereka mencucurkan darah anak domba pada pintu-pintu rumah mereka. listen carefully to this. The lamb's blood sprinkled over the doorposts of the house guaranteed that death will not pass into their house. Ingatlah ini bahwa darah anak domba yang dicucurkan di pintu itu merupakan sebuah jaminan bahwa tidak akan ada kematian. But it was a sign of an even greater lamb that was to come. Dan itu juga merupakan sebuah tanda bahwa anak domba yang lebih besar lagi, yang lebih luar biasa lagi, itu akan datang. You and I, CLC, we have a better lamb and better blood. It is eternal blood. And if the blood of lambs could put death away, how much more the lamb blood of Jesus Christ? Yang diingatkan bahwa kita memiliki anak domba yang lebih luar biasa lagi, darah yang lebih luar biasa lagi, darah yang kekal, dan betapa luar biasanya hal itu. This is a day that we not just remember the death of Jesus. Ini bukanlah hari di mana kita hanya mengingat kematian Yesus.
but we remember the life that his death brought for us. Namun kita mengingat akan hidup yang sudah Ia bawa bagi kita semua. CLC, today is a day to remember the life God has for you, the life he intends for you, and the life he has ordained for you in 2022. TLC ini merupakan hari di mana kita mengingat akan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, hidup yang sudah Tuhan maksudkan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Whatever your challenge, whatever the change, whatever the circumstance, the blood of God will cleanse you and empower you for the newness of life that he's ordained for you. Apapun tantangan yang saudara miliki, keadaan di sekitar, kondisi apapun, itu tidak akan menghalangi kita dari janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. You see, in the Passover, the Jews did not trust their good works. They didn't trust what they did or did not do. They only trusted the blood of the lamb that was on the doorpost. Ingat, di perjanjian lama, para orang Yahudi itu mereka tidak melihat seberapa baiknya perbuatan mereka. Mereka itu tuh nggak melihat seberapa hebatnya mereka, namun mereka itu hanya bergantung pada darah yang mereka cucurkan di atas pintu-pintu mereka. And I'm challenging you this morning, CLC. Don't trust on what you do. Don't trust on what you did not do. Don't trust on any of that. Trust on the blood of the Lamb of God. Dan CLC ingatlah di sini, jangan berfokus, jangan hanya melihat akan apa yang kita lakukan, akan apa yang tidak kita lakukan, namun berfokuslah akan apa yang Tuhan lakukan. Because when you trust on Him, karena kita percaya kepadanya, when you trust on the blood of the Lamb of God, jika kita percaya akan darah anak domba, you free the power of that blood to come over your life. Kita berarti sedang membebaskan kuasa yang ada di dalam darah tersebut. Now, I want to share with you, and today's service will not be long because I know it's a holiday, so you all will be doing a lot of things. Will not be long, but we're going to have communion in a little while. But I want to encourage you with this. Dan saya ingin mendorong saudara, ibadah pagi hari ini tidak akan lama karena saya mengerti saudara sedang berlibur dan kita akan memiliki perjamuan kudus juga nanti sebentar. The scripture we just read, that Jessica just read for us, was one portion of it when Pilate proclaimed that Jesus is king. He was mocking him. Ayat yang baru saja tadi penerjemah bacakan hari ini merupakan porsi kita. And Pilate was making fun of Jesus when he said that. You think you're king? Dan di sini Pilatus membuat sebuah candaan kepada Yesus. Dia berkata, apakah engkau pikir engkau adalah raja? But I want to show you a few places, a few areas in our life and in our world where he is king. Dan di sini saya ingin menunjukkan beberapa area, beberapa tempat di mana ya memang Yesus itu adalah raja kita. Number one, he is the king of the Jews. Nomor satu, ia adalah raja orang Yahudi. You say, Pastor, what has that got to do with us? We are here in Jakarta, they are over there in Israel. What difference does it make whether he's the king of the Jews or not? Lalu apa hubungannya? Kan kita di Jakarta. Lalu ini kan orang-orang kan di Yahudi di Israel. Lalu apa yang membuat dia jadi raja orang Yahudi? Let me tell you why it is important that he's the king of the Jews. Karena saya ingatkan kepada saudara mengapa penting untuk ingat bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. It is important that Jesus is the king of the Jews. Itulah penting mengapa Yesus adalah raja orang Yahudi. Because not only do you and I have a Jewish root because of Jesus, karena bukan hanya saudara dan saya memiliki akar orang Yahudi di dalam diri kita melalui Yesus, because he has made promises to the Jews, namun karena ia sudah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, be their king, menjadi raja. Because he keeps his promises to them, he will also keep his promises to us. Karena ia sudah memegang perjanjiannya dengan orang Yahudi dan pastinya ia juga memegang perjanjiannya akan darahnya. You see, if Jesus breaks his promises to the Jews, you and I are next. Ingatlah, jika Yesus melanggar perjanjiannya dengan orang Yahudi, ya saudara dan saya adalah yang selanjutnya. But no, CLC, in scripture and in history, he has been faithful to the Jews. And by being faithful to the Jews, he's showing you that he will be faithful to us.
Namun enggak sih Elsie, di sini lihat ya, di sepanjang sejarah dan di sepanjang kitab, Yesus itu selalu setia terhadap orang Yahudi, dan jika ia setia terhadap orang Yahudi, dia juga setia terhadap kita. And you have to understand the Jews did many things wrong and many things against him and many things that God told them not to do, and still he's faithful to them. Dan lihat di sini bahwa orang Yahudi melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak dosa, namun tetap saja Tuhan itu setia terhadap mereka. CLC, Jesus is faithful to you more than you are faithful to you. Elsie, ingat, Tuhan itu lebih setia terhadapmu lebih dari engkau setia terhadapnya. CLC, when you are good, God is good. Elsie, ketika saudara engkau baik, Tuhan itu baik. But when you are bad, God is still good. Namun jika saudara tidak baik, Tuhan tetap saja baik. You say, Pastor, if I am bad and God is still good, then why do I need to be good? Dan Pastor, kalau misalkan nih sayanya kurang baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik, terus kenapa saya mesti jadi orang yang baik? When you are good and when you agree with God, you get to enjoy the benefits He offers you. Ketika saudara baik, di situ saudara bisa menikmati setiap keuntungan yang Tuhan punya bagi saudara. It is not that God doesn't give you good things when you are not good. Bukan berarti Tuhan itu tidak memberikan hal-hal yang baik ketika saudara tidak melakukan hal yang baik. But your conscience won't allow you to receive from Him. Namun pikiran-pikiran saudara itu, perbuatan-perbuatan saudara itu akan menggeser akan apa yang ingin dia berikan kepada saudara. But our confidence is not in our goodness, but in His goodness and His mercy and His grace. Percayaan diri kita itu bukanlah pada diri kita, namun pada Tuhan yang memberikan kita kasih karunia dan rahmat. You see, when the Jews put the blood over the doorpost, Kita lihat di sini ketika orang Yahudi mengoleskan darah anak domba di pintu. it was not only the good ones that put the blood over the doorpost, every one of them put the blood over the doorpost. Kita mengoleskan darah anak domba di pintu itu bukanlah hanya orang yang baik saja, namun semua orang yang jahat, orang yang kurang baik. And the blood saved all of them. Itu menyelamatkan semuanya. It's not possible that there was millions of Jews who put the blood over the doorpost. It's not possible that every one of them was keeping all of the law. No, but I tell you, the blood was able to save them. Dan bukan hal yang nggak mungkin kalau dari jutaan orang Yahudi yang mengoleskan darah di pintu itu, merekanya tuh semua tuh taat semua sama hukum, taat semua sama hal yang harus mereka lakukan, enggak. Namun di sini kabar baik adalah Tuhan Yesus itu baik. CLC, the blood will save you too. Dan CLC, darah Tuhan, darah anak domba itu juga akan menyelamatkan saudara. Just like you are ahead of me. Sama seperti saudara dan saya. God is ahead of you. Sama seperti saudara dan saya, Tuhan itu juga baik terhadap saudara. And God has already protection and provision made plans for you. Tuhan itu sudah membuat perlindungan dan melindungi saudara. Now here's another thing that He's king of. He's a king of righteousness. Dan inilah yang menentukan dia juga adalah raja. Ia adalah raja kebenaran. Now because He's the king of righteousness, listen now. Karena dia merupakan raja kebenaran, dengarkan sekarang. He will make righteous judgments. Ia akan membuat kebenaran. Dia akan membuat pengaturan kebenaran. And because He makes righteous judgments, dan karena dia membuat penilaian kebenaran, I know some people say, "Oh, Pastor, if He makes righteous judgment, does that mean if I'm not righteous, He will judge against me?" Mungkin kita berpikir, aduh Pastor, kalau misalkan saya nggak benar, gimana nih nanti Yesus akan menilai saya nggak benar dan akan menghakimi saya? No, because if God makes righteous judgment, He will judge the sacrifice of Jesus as sufficient and enough for you. That is God's righteous judgment. Tidak, namun jika Tuhan membuat penilaian kebenaran, Ia itu sudah menghitung pengorbanan anak domba yang kita miliki itu sebagai sebuah kebenaran di dalam diri kita. CLC, God is righteous even when I am not. CLC,
Tuhan itu benar bahkan ketika saya tidak benar. And God's righteous judgment Dan penilaian kebenaran Tuhan is that the blood of Jesus is enough. adalah darah Yesus itu sudah cukup. Trust on the blood, trust on the cross, trust on the sacrifice, trust on the Lamb of God, and God will judge you righteous. Percaya akan kayu salib, percaya akan darah, percaya akan anak domba, dan itu saudara sudah dihitung sebagai benar. Let me tell you what else he's the king of. He's the king of peace. Dia juga adalah Raja Damai. CLC, I declare to you that your Lamb of God is the king of peace, and because he's the king of peace, peace can rule in your heart, peace can rule in your house, peace can rule in your health, peace can rule in your finances, peace can rule in your life. Dan jika karena anak domba yang kita miliki adalah Raja Damai itu memerintah di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, di atas kesehatan kita, atas finansial kita. More than ever before, you and I live in a world that has no peace. Lebih dari apapun sebelumnya, bahwa kita semua ini hidup di dunia yang penuh akan ketidakdamaian. The world talks about peace, Dunia membicarakan mengenai damai. but the way they want to get peace is through war. Namun, hal yang mereka dapat, yang mereka ambil, yang mereka jalani untuk mendapatkan damai adalah melalui perang. But the King of Peace and the Prince of Peace and the Lamb of God want to give you true peace. Namun Raja Damai, Putra Damai, dan Anak Domba itu ingin memberikan kita damai. What is this peace he offers you? Apakah damai yang Tuhan persembahkan bagimu? He offers you peace with God. Ia menawarkan saudara damai bersama dengan Tuhan. When you have peace with God, you can have peace with everyone else and everything else and every place else. Ketika saudara memiliki damai dengan Tuhan, saudara itu bisa memiliki damai dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Trust the Lamb of God, because the Lamb of God is your peace with God. Percayalah akan anak domba Allah, karena anak domba Allah adalah damai yang akan saudara bawa. What else is he the king of? Apalagi yang ia merupakan raja atasnya. Zechariah 14 tells us that he's the king of the earth. Zakaria 14 menyatakan bahwa ia adalah raja bumi. Now you have to think of this. Saudara harus memikirkan akan hal ini. Your physical body Tubuh fisik is made of the earth. itu dibuat jadi bumi. Your money Uang saudara is made of paper from the earth. itu dibuatnya dari kertas yang berasal dari bumi. Everything natural in the physical that you need Segala sesuatunya yang merupakan natural yang kita butuhkan, perlukan, is made from the earth. itu dibuatnya di bumi. Family, I have good news for you. Keluargaku, aku memiliki kabar baik bagimu. Your Father is the king of the earth. Bapamu yang di surga itu adalah raja atas bumi. And because your Father is the king of the earth, your Father will supply you everything that the earth has. It's made for you. Dan karena Bapamu itu adalah raja atas bumi, maka ia sendiri yang akan menyuplai, melengkapi apapun yang saudara perlukan di bumi ini. By the time that Adam and Eve were in the garden already had everything that Adam and Eve needed. Pada saat Adam dan Hawa berada di Taman Eden, taman tersebut sudah memperlengkapi apapun yang mereka perlukan di taman itu. CLC, God has created everything you need to be on the earth today in Jesus' name. CLC, Tuhan itu sudah memperlengkapi, sudah menyediakan apapun yang saudara perlukan di bumi ini. You just need to pray. You just need to believe. You just need to say, Father, in Jesus' name, I receive everything you made for me. Saudara hanya perlu percaya, hanya perlu berdoa, mengatakan Tuhan bahwa aku mempercayai apapun yang Engkau miliki bagiku.
Your job is not to create. Your job is to receive what the Creator made for you. Pekerjaan saudara itu bukan untuk menciptakan, namun untuk menerima apa yang Sang Pencipta sudah sediakan bagi saudara semua. Now, Psalms tells us also He's the King of Glory. Dan ini juga Mazmur juga mengatakan bahwa Dia adalah Raja Kemuliaan. I think sometimes in this society now we don't understand what the word glory means. Namun mungkin sekarang kita itu tidak paham betul apa yang diartikan oleh kata kemuliaan itu sendiri. Is it a cloud? Is it being shiny? What does the word glory mean? Apakah itu sebuah awan? Apakah itu sebuah cahaya? Dan apa itu arti kata kemuliaan yang sebenarnya? Glory is the presence of God. Kemuliaan itu adalah hadirat Tuhan. Actually, when you read in Genesis, Adam and Eve, people think they were naked. Actually, they were not. They were clothed. The word tells us they were clothed with the glory of God. Nah, kalau kita baca lagi di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa itu diciptakan, sebenarnya mereka itu tuh tidak telanjang, namun mereka itu tuh menggunakan kemuliaan Tuhan, menggunakan hadirat Tuhan. So God's plan Jadi rencana Tuhan is to clothe you with His glory. Adalah untuk menyelubungi saudara dengan kemuliaannya. Is to clothe you with His presence. Adalah untuk menyelubungi saudara dengan hadiratnya. CLC, we are literally created to be carriers of the presence of God. Secara hurufiah, kita ini semua diciptakan untuk membawa kemuliaannya Tuhan. Each and every one of us in here. Tiap kita yang ada di sini. We are created to carry the glory. Semua itu diciptakan untuk membawa kemuliaan. We have people from Manado, we have people from Bandung, we have people from different places watching in today, this morning, now. Kita memiliki jemaat-jemaat dari Manado, dari Bandung, dan dari beberapa tempat yang berbeda di sini hari ini. And wherever you are supposed to be clothed with glory because the King of glory lives on the inside of you. Walaupun saudara berada, saudara harus diselimuti, diselubungi oleh kemuliaan Tuhan. You are supposed to be clothed and glorious. Saudara itu harus diselubungi, diselimuti oleh kemuliaan. And then lastly, He is the King. Lastly, Revelation tells us. Dan yang terakhir, kitab Wahyu mengatakan pada kita, He's the King of Kings. Bahwa Dia adalah Raja atas segala raja. Lord of Lords. Allah dari segala Allah. CLC, think of this. CLC pikirkan hal ini. If He is the King of Kings. Kita lihat di sini, Raja dari segala raja. And the Lord of Lords. Dan Allah dari segala Allah. Who are the other kings? Siapa lagi itu raja-raja yang lain? You are. Saudara. God intends Tuhan itu bermaksud for His children to be kings also. Agar anak-anaknya itu juga menjadi raja-raja. That's why we are called a royal priesthood. Itulah mengapa kita sebut sebagai keturunan kerajaan. Why are we a royal priesthood? Rajani. Because our Father is King. Karena Bapa kita adalah raja. And as sons and daughters, we are kings under His kingship. Dan kita anak laki-laki dan anak perempuannya juga merupakan raja yang berada di bawahnya. CLC today is not just about the death of Jesus. CLC hari ini kita tidak hanya berbicara akan kematian Yesus. It is actually about us receiving His blood, His life, His mercy. Namun mengenai kita menerima darahnya, menerima rahmatnya, menerima kasih karunia-Nya. He gave Yang memberi so that we can become. Sehingga kita bisa menjadi hal yang Ia ingin kita jadi. He sacrificed Dia berkorban so that we can receive. sehingga kita bisa menerimanya. He died Dia mati so we can live. sehingga kita bisa hidup. This is what today is about. Inilah yang menggambarkan hari ini. CLC,
We have a lot in front of us to do. Kita itu memiliki banyak yang harus kita lakukan di depan kita. Whether it's in Jakarta or whether it's out of Jakarta, the call of God on us has not changed. Apakah itu di Jakarta, apakah itu di tempat lain, panggilan Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah. For every cross, Untuk setiap salib, for every death, untuk setiap kematian, God has ordained a resurrection. Tuhan itu sudah bermaksud untuk kebangkitan. If you can keep your heart in the future of the resurrection, the death of Friday will mean nothing to you. Jika kita sudah menempatkan pikiran kita akan kebangkitan, Jumat Agung itu tuh tidak menjadi masalah bagi kita. See, I want to stir in you. Di akhir saya ingin mengaduk saudara semua. Don't just remember his cross. Jangan hanya ingat akan salibnya. Don't just think about your cross. Jangan hanya pikirkan akan salibnya saudara. But remember that because he gave his life, Karena ia sudah memberikan kita hidupnya, we can have his life. kita bisa memiliki hidupnya. I'm going to ask you all to take some elements so that we can have communion together as a family. Saya ingin mengajak saudara semua untuk mengambil elemen perjamuan sehingga kita bisa memiliki perjamuan kudus sebagai satu keluarga. Any kind of wafer, any kind of cornflakes, biscuit, anything that you have. Pun itu Good to see so many of you in here. senang rasanya saya bisa melihat saudara semua di sini. We have young couples, we have been married a long time, we have so many different ones in here. Kita memiliki pasangan muda, kita memiliki pasangan yang sudah lama menikah, dan orang-orang lain yang sana. Good to see so many of you. Sangat senang saya bisa melihat saudara semua di sini. This reminds us of the Passover meal. Elemen ini mengingatkan kita akan makanan yang mereka makan saat malam Paskah. Before the cross, Sebelum Yesus disalibkan. this act of Jesus sharing the Passover meal with the disciples Sikap ini di mana Yesus membagikan makanannya bersama-sama dengan para muridnya. he symbolically gave his life and his blood to them before he did it actually on the cross. Secara simbolik, ia membagikan darahnya dan tubuhnya kepada para muridnya The sebelum ia word tells us benar-benar that on the night disalibkan. that he was to be betrayed, Firman mengatakan bahwa pada malam sebelum ia dikhianati, he gathered his disciples like you and I. ia mengumpulkan para muridnya sama seperti saudara dan saya, He took bread, ambil roti, blessed the bread, memberkatinya, broke the bread, dan memecahkannya. and said, "Now this is my body Dan ia katakan, ini adalah tubuhku broken for you." dan dihancurkan bagimu. And CLC, now I declare over you, in the Dan name of Jesus, Dan si Alfie sekarang aku mendeklarasikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. his body was broken for you, your body does not need to be broken. Karena tubuhnya sudah dipecahkan, maka tubuhmu tidak perlu dipecahkan lagi. Every part of you, Setiap bagian dari saudara, from the top of your head to the bottom of your feet, ujung kepalamu hingga ujung kakimu, inside and outside, luar dan dalam, your thoughts, your emotions, your mind, pikiranmu, emosimu, your body, tubuhmu, everything that is broken. segala sesuatunya yang In mungkin Jesus' hancur. name, I declare that as you receive of the body of Jesus Christ, you be made whole in Jesus' name. Yesus, aku deklarasikan selagi engkau menerima tubuhnya ini, engkau akan dibuatnya utuh. I declare over you, no death in any area, no death, life to flow over you in Jesus' name. Aku deklarasikan kepadamu, tidak ada kematian atas tubuhmu, semuanya dibuat hidup. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari kita ambil bagian ini dalam nama Tuhan Yesus. And then the word goes on to say,
Lalu firman juga mengatakan yang sama. And after supper, he took the cup. Setelah makan, ia mengambil cawan And when he had given thanks, dan mengucap syukur. he said, now this cup Nah, cawan ini is the new covenant in my blood. adalah perjanjian yang baru di dalam darahku. The old covenant Passover was the blood of lamb. Di dalam perjanjian lama, Paskah itu mengorbankan darah anak domba. The new covenant Passover is the blood of the Son of God, the Lamb of God himself. Namun di dalam Paskah perjanjian baru, Paskah itu mempersembahkan darah anak Allah. This is a life-giving blood. Adalah darah yang memberikan hidup. It's an infusion of his life into you. Dan itu seakan-akan tuh kita mendapatkan infus darah kita. In the name of Jesus, Hingga di dalam nama Yesus. I speak an infusion, an injection of God's life into you from the top of your head to the soles of your feet. Memperkatakan infus dan suntikan darah Yesus dari ujung kepalamu hingga ujung kakimu. Because you have God's life and God's blood, you have the character and the power of God in your life in Jesus' name. Karena engkau sudah memiliki darah Yesus dan hidup Yesus, maka engkau juga memiliki karakternya dan kuasanya. And I declare over you that you will have the life and the manifestation of God's life in your life in Jesus' name. Hidup Tuhan atas hidupmu. Let's partake of this together in Jesus' name. Kita ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Father, I speak over the CLC family. Bapak, aku memperkatakannya atas keluarga CLC. And I speak protection over each and every one. Bahwa ada perlindungan atas I setiap speak dari mereka. life over each and every one. Memperkatakan hidup atas mereka semua. Restoration over each and every one. Pemulihan atas mereka semua. Mercy over each and every one. Kasih karunia atas mereka semua. Wisdom over each and every one. Hikmat atas mereka semua. The life of God over each and every one in Jesus' name. Hidup Tuhan atas mereka semua di dalam nama Yesus. For the days ahead of us, I speak protection over each and every one. Untuk hari-hari mereka juga aku memperkatakan proteksi atas hidup mereka. Where the blood is applied, death cannot come in. And so I declare over you, CLC, the blood is applied to you in Jesus' name. Death cannot come into you. Darah itu diaplikasikan, dioleskan, tidak akan ada kematian yang datang. Dan aku juga memperkatakan padamu CLC, karena engkau sudah menerima darah Yesus, tidak akan ada kematian yang menghampirimu. Life and restoration and the protection of God, the hand of God to be on your life. Hidup, pemulihan, perlindungan, dan tangan Tuhan ada atas hidupmu. Father, I pray for, I speak prophetically for the gifts and callings of God on the inside of them, the anointings of God on the inside of them to be stirred up for this time in Jesus' name. Perkatakan atau mendeklarasikan untuk setiap pemberian karunia yang ada di hidup mereka, yang ada di dalam mereka, semua itu diaduk, digerakkan semuanya di dalam nama Yesus. For the manifestations of the Spirit to be manifest in and through CLC in Jesus' name. Pas manifestasi roh Allah akan dimanifestasikan kepada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua keluarga CLC. Thank you, Father, that where the blood is, only life, only life, only life. Terima kasih Yesus, karena di mana ada darah itu hanya ada hidup, hanya ada hidup. For the young families and for the older families, in Jesus' name, restoration and protection. Untuk keluarga muda, untuk keluarga yang sudah lebih lama, aku memperkatakan proteksi atas mereka semua. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, 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 amen. Before I turn this over, I want to encourage you as you give in your tithes and your offerings and your first fruits. Sebelum saya mengembalikannya ini, saya ingin mendorong kita semua untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan sulung. And of course, the information is on our screen now. Dan untuk informasinya itu sudah tertera di layar kita. That as we give in faith. Bahwa selagi kita memberi, kita itu memberinya di dalam iman. That as we give believing. Bahwa selagi kita memberi, kita juga percaya. Why do we give? Mengapa kita memberi? We give not to get something from God.
kita memberi dari Tuhan, but we give for two reasons. namun kita memberi untuk dua alasan. One, thanksgiving. Pertama, pengucapan syukur. Give because you are thankful that God has given to you. Memberi karena kita bersyukur karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. But then two, we give because of faith. Namun yang kedua, kita memberi karena iman. And we know that in our believing and giving, God will restore and return to us. Dan kita percaya, selagi kita memberi dan kita percaya, Tuhan akan mendatangkan pemulihan. We encourage you to give of your first fruits offering. Kami mendorong saudara semua juga untuk memberikan persembahan buah sulung. The first fruit offering is thanking God for what you expect to receive. Persembahan buah sulung itu merupakan ucapan terima kasih kita akan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Your tithe is what God has already given you. Perpuluhan merupakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. As you give, God will make all grace abound back to you in Jesus' name. Dan selagi saudara memberi, Tuhan juga akan memberikan kembali kepada saudara. Amen. I have kept you for too long. I wanted you to go earlier. Stretch your hands towards me one last time this morning before Pastor Robert comes back. Oke, semuanya angkat tangan dan saya akan mengucapkan berkat bagi saudara semua sebelum saya memberikan kalian. Thank you before Pastor Robert comes back. Father, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Yesus, as we give, it is given unto us. kami memberi akan diberikan kembali kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and give to us. Karena baik dipadatkan, digoncangkan, melimpah ruah dan manusia akan datang menghampiri. Increase over this house and increase over your house in Jesus' name. Peningkatan atas rumah ini dan peningkatan atas rumahmu. And so I say over you now, Itulah saya katakan atas saudara saat ini. the Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkatimu dan Tuhan menjagamu. The Lord make his face shine on you. You will always have light. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau selalu memiliki hidup. Lord, be gracious, be kind, be merciful towards you. Tuhan penuh rahmat, bermurah hati, dan penuh kasih karunia atasmu. The Lord lift up his countenance, his face on you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. And the Lord give you Dan Tuhan memberikanmu, is nothing broken, tidak ada yang hancur, nothing lost, ada yang hilang, everything complete. adalah sesuatunya utuh. Shalom, peace. Damai shalom. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Happy Good Friday, everyone. Pastor Robert is going to help us. Okay. Selamat Agung semuanya. All right. Thank you, Pastor James. Thank you so much. And thank you, everybody, for joining us today. And I hope you will have, you had a wonderful time learning, and receiving what God has for us. And also, I would like to remind everybody before we close, don't forget our Sunday service, Resurrection Sunday service, this Sunday, of course, the same time. So please join us on Sunday too. Okay. Wonderful, Good Friday, everybody. Thank you so much. God bless you all. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor James. Thank you, Pastor Robert. Thank you. Thank you, Pastor. Mr. Irene, Good Friday. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Robert. Thank